Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan manaqib dari Imam Abu Hasan Asyadzili. Siapakah beliau sebenarnya? Serta apa sajakah keistimewaan yang beliau miliki, sehingga namanya begitu dikenal di seluruh dunia? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Imam Abu Hasan Asyadzili, sang pendiri tarekat Syadziliyah, beliau adalah seorang wali agung, yang namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki derajat kewalian yang sama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurashi. Beliau mengatakan, ketika aku menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asyadzili, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketika aku menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asyadzili, karena keduanya memiliki derajat yang sama, dan sir, rahasia Allah, di dalam keduanya juga sama, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Syekh Abu Hasan Asyadzili ialah salah seorang waliullah, yang memperoleh gelar Wali Kutub Al-Ghaus, atau Al-Aqtab, sebuah gelar yang juga disandang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau diberi anugerah agung berupa kemuliaan atau karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tahu apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Beliau merupakan seorang kekasih Allah bermakom tinggi, yang dianugerahi Allah banyak karomah kewalian. Berikut ini adalah beberapa karomah yang dimiliki Syekh Abu Hasan Asyadzili. Sultanul Aulia, Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, yang tidak ada yang bisa menghitung karomahnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian dari karomah beliau antara lain adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh asma-asma, sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau, untuk menulis ilmu-ilmu beliau, yang mereka kemudian akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis. Beliau adalah sangat terpuji akhlaknya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya. Dari sejak usia anak-anak sampai ketika umur 6 tahun, beliau telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk negara Tunisia, dengan uang yang berasal dari alam goib, uang pemberian Allah secara langsung kepada beliau. Beliau pernah didatangi Nabiullah Khidir alaihi salam, untuk menetapkan wilayatul adzimah kepada beliau, menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi, ketika beliau baru berusia 6 tahun. Beliau juga bisa mengetahui batin isi hati manusia. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya. Beliau menjaga murid-muridnya, meskipun beliau di tempat yang jauh. Beliau mampu memperlihatkan atau menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. Beliau tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar semenjak usia balik, hingga wafatnya beliau. Sehingga beliau pernah berkata, apabila awal puasa Ramadan yang jatuh pada hari Ahad, maka malam Lailatul Qadarnya malam 29. Apabila awal puasa jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Apabila awal puasa jatuh pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadarnya malam 27. Apabila awal puasa jatuh pada hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya malam 19. Apabila awal puasa jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya malam 25. Apabila awal puasa jatuh pada hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya malam 17. Sedangkan apabila awal puasa di hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Barang siapa yang meninggal dunia, dan dikubur sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya beliau, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Doa beliau sangatlah mustajabah, atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah SAW selama 40 tahun, yang artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun. Beliau dibukakan oleh Allah, bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk ke dalam thariqahnya, padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang.
Hal ini berlaku bagi orang yang langsung berbayat kepada beliau, dan juga bagi orang sesudah masa beliau, sampai dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya atau pengikut thariqahnya diberi karunia bebas dari neraka. Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau sungguh telah digembirakan diberi karunia. Barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat, maka ia tidak akan mendapatkan celaka. Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya atau pengikutnya, yang kelak akan memberikan syafaat di akhirat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadikan tiap-tiap wali kutub sesudah beliau sampai akhir zaman, diambil dari golongan thariqahnya. Dan Allah pun telah mengabulkan doa beliau tersebut. Maka dari itu, wali kutub sesudah masa beliau sampai akhir zaman, diambil dari golongan pengikut beliau. Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala atau bencana yang bersifat umum, maka pengikut thariqah Syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut, sebab karomah Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Syekh Syamsuddin Al-Hanafi radhiyallahu anhu mengatakan, bahwa pengikut thariqah Syadziliyah dikaruniai 3 macam kemuliaan, yang tidak diberikan pada golongan thariqah yang lainnya. Yang pertama, pengikut thariqah Syadziliyah telah dipilih di Lauhil Mahfudz. Yang kedua, pengikut thariqah Syadziliyah apabila jadab atau majdub, maka ia akan cepat kembali seperti sedia kala. Yang ketiga, seluruh wali kutub yang diangkat sesudah masa Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, mereka akan diambil dari golongan ahli thariqah Syadziliyah. Apabila beliau mengasuh atau mengajar murid-muridnya sebentar saja, para murid-murid itu sudah akan terbuka hijab. Pada suatu ketika, Sultan Abi Zakaria dikejutkan dengan berita, bahwa budak perempuan yang paling disenangi dan paling dibanggakan terserang penyakit, dan langsung meninggal dunia. Ketika mereka sedang sibuk memandikan budak itu untuk kemudian disolati, mereka lupa dengan bara api yang masih menyala di dalam gedung. Tanpa ampun, bara api tadi melalap pakaian, perhiasan, harta kekayaan, karpet, dan kekayaan lainnya yang tidak bisa terhitung nilainya. Sembari merenung dan mengevaluasi kesalahan masa lalu, Sultan yang pernah menahan Syekh Syadzili karena hasudan Qodi Abul Qasim akhirnya tersadar, bahwa kejadian-kejadian ini karena sikap beliau terhadap Syekh Abu Al-Hasan. Dan demi melepaskan kutukan ini, saudara Sultan yang termasuk pengikut Syekh Abu Al-Hasan meminta maaf kepada Syekh, atas perlakuan sang Sultan kepadanya. Cerita yang sama juga dialami Ibnu Al-Barro. Ketika mati, ia juga banyak mengalami cobaan, baik harta maupun agamanya. Di antara karomahnya adalah, Abul Hasan pernah berkata, ketika dalam suatu perjalanan aku berkata, wahai Tuhanku, kapankah aku bisa menjadi hamba yang banyak bersyukur kepadamu? Kemudian beliau mendengar suara, yaitu apabila kamu berpendapat tidak ada orang yang diberi nikmat oleh Allah kecuali hanya dirimu. Karena belum tahu maksud ungkapan itu aku bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa berpendapat seperti itu, padahal engkau telah memberikan nikmatmu kepada para nabi, ulama, dan para penguasa. Suara itu berkata kepadaku, andai kata tidak ada para nabi, maka kamu tidak akan mendapat petunjuk. Andai kata tidak ada para ulama, maka kamu tidak akan menjadi orang yang taat. Dan andai kata tidak ada para penguasa, maka kamu tidak akan memperoleh keamanan. Ketahuilah, semua itu nikmat yang aku berikan untukmu. Di antara karomah sufi agung ini, adalah ketika sebagian para pakar fikih menentang Hizib Bah. Ketika itu Syekh Syadzili berkata, demi Allah, saya mengambil hizib tersebut langsung dari Rasulullah SAW, harfan bi harfin, atau huruf demi huruf. Di antara karomah Syekh Syadzili adalah, pada suatu ketika dalam satu majelis beliau menerangkan bab zuhud. Pada waktu itu, beliau kebetulan memakai pakaian yang bagus. Ketika itu, terdapat seorang miskin ikut dalam majelis tersebut dengan memakai pakaian yang jelek. Dalam hati si miskin bertanya, bagaimana seorang syekh menerangkan bab zuhud, sedangkan dia saja memakai pakaian seperti ini? Sebenarnya, saya inilah orang yang zuhud di dunia. Tiba-tiba syekh berpaling ke arah si miskin, dan berkata, pakaian kamu ini adalah pakaian untuk menarik simpatik orang lain. Dengan pakaianmu itu orang akan memanggilmu dengan panggilan orang miskin, dan menaruh iba padamu. Sebaliknya, pakaianku ini akan disebut orang lain dengan pakaian orang kaya, dan terjaga dari meminta-minta. Sadar akan kehilafannya, si miskin tadi beranjak berlari menuju Syekh Syadzili, seraya berkata, demi Allah,
Saya mengatakan tadi hanya dalam hatiku saja, dan saya bertaubat kepada Allah, maka ampunilah saya Syekh. Rupanya hati Syekh terharu, dan memberikan pakaian yang bagus kepada si miskin itu, dan menunjukkannya ke seorang guru yang bernama Ibnu Ad-Dahan. Kemudian Syekh berkata, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu melalui hati orang-orang pilihan. Dan semoga hidupmu berkah dan mendapatkan husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin bagi orang yang berdoa kepada Allah, dengan bertawasul kepada Syekh Abul Hasan Asyadzili. Manaqib Syekh Abul Hasan Asyadzili. Syekh Abul Hasan Asyadzili lahir di Gamroh, Maroko, tepatnya pada tahun 593 Hijriah, atau pada tahun 1197 Masehi. Beliau wafat di Humaisara, Mesir, tepatnya pada tahun 656 Hijriah, atau pada tahun 1258 Masehi. Beliau adalah pendiri tarekat Syadziliyah, yang merupakan salah satu tarekat terkemuka di dunia. Imam Abu Hasan Asyadzili, beliau dipercayai oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Asyadzili Al-Hasani. Syekh Abul Hasan Asyadzili adalah pendiri tarekat Syadziliyah. Nasab Abul Hasan Asyadzili bersambung sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah runtutan nasab Abu Hasan Asyadzili. Abul Hasan, bin Abdullah Abdul Jabbar, bin Tamim, bin Hurmus, bin Hatim, bin Kusai, bin Yusuf, bin Yusha, bin Ward, bin Batol, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Isa, bin Muhammad, bin Hasan, bin Ali bin Abi Tholib, suami Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah Asyadzili sepakat bahwa beliau lahir di negeri Maghrib pada tahun 593 Hijriah, atau pada tahun 1197 Masehi, di sebuah desa yang bernama Gumaroh dekat kota Sabtoh, atau yang sekarang menjadi kota Keuta di Afrika Utara. Dia tumbuh di desa ini, menghafal Al-Quranul Karim, dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian beliau pergi ke kota Tunis ketika masih sangat muda. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Syaddilah. Oleh karena itu, nama beliau dinisbatkan kepada desa tersebut, meskipun beliau tidak berasal dari sana, sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Qomus. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dinisbatkan kepada desa tersebut, karena beliau tekun beribadah di sana. Adapun ciri-ciri Imam Asyadzili berkulit sawo matang, berbadan kurus, perawakannya tinggi, pipinya tipis, jari-jari kedua tangannya panjang, dan lidahnya fasih, serta perkataannya baik. Beliau tidak terlalu membatasi diri dalam makan dan minum. Beliau selalu mengenakan pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Beliau tidak pernah terlihat memakai baju-baju bertambalan, sebagaimana yang dipakai oleh sebagian sufi. Beliau bahkan selalu mengenakan pakaian bagus. Beliau menyukai kuda, memelihara, dan menungganginya. Beliau juga selalu menasihatkan untuk bersikap moderat. Sejak kecil, beliau biasa dipanggil dengan nama Ali, yang sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang amat mulia. Tutur katanya sangat fasih, halus, indah dan santun, serta mengandung makna pengertian yang dalam. Di samping memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur, beliau juga tergolong orang yang memiliki kegemaran menuntut ilmu. Di desa tempat kelahirannya ini, beliau mendapat tempaan pendidikan akhlak serta cabang ilmu-ilmu agama lainnya, langsung di bawah bimbingan ayah bunda beliau. Beliau tinggal di desa tempat kelahirannya ini sampai usia 6 tahun, yang kemudian pada akhirnya hijrah ke kota Tunis, atau yang sekarang menjadi ibu kota negara Tunisia, Afrika Utara. Yang mana, beliau di sana semata-mata hanya untuk tujuan tholabul ilmi, di samping untuk menggapai cita-cita luhur beliau, yakni menjadi orang yang memiliki kedekatan dan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sampai di kota Tunis, sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi pantai Laut Tengah, pada tahun 599 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1202 Masehi. Di suatu hari Jumat, beliau pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Yang mana, Nabi Khidir mengatakan, bahwa kedatangannya pada saat itu adalah diutus untuk menyampaikan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri beliau, yang pada hari itu telah dinyatakan dipilih menjadi kekasih Rabbul Alamin, dan sekaligus diangkat sebagai wali agung, dikarenakan beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia.
Segera setelah pertemuan dengan Nabiullah Khidir alaihi salam tersebut, beliau kemudian segera menghadap Syekh Abi Said Al-Baji rahimahullah, salah seorang ulama besar di Tunis pada waktu itu, dengan maksud untuk mengemukakan segala peristiwa yang beliau alami sepanjang hari itu. Akan tetapi, pada saat sudah berada di hadapan Syekh Abi Said, sebelum beliau mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya menghadap, ternyata Syekh Abi Said Al-Baji sudah mengetahui semuanya. Syekh Abu Said terlebih dahulu dengan jelas dan runtut menguraikan tentang seluruh perjalanan Imam Asyadhili sejak keberangkatannya dari rumah, sampai diangkat dan ditetapkannya beliau sebagai wali agung pada hari itu. Sejak saat itu, beliau tinggal bersama Syekh Abi Said sampai beberapa tahun, guna menimba berbagai cabang ilmu agama. Dari Syekh Abi Said, beliau banyak belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, tauhid, beserta ilmu-ilmu alat. Selain itu, karena kedekatan beliau dengan sang guru, beliau juga berkesempatan mendampingi Syekh Abi Said menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah, sampai beberapa kali. Namun setelah sekian tahun menuntut ilmu, beliau merasa bahwa seluruh ilmu yang dimilikinya, mulai dari ilmu fikih, tasawuf, tauhid, sampai ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis, semuanya itu beliau rasakan masih pada tataran syariat, atau kulitnya saja. Karena itu, beliau berketetapan hati untuk segera menemukan jalan itu, sekaligus pembimbing atau mursyidnya dari seorang wali kutub, yang memiliki kewenangan untuk memandu perjalanan ruhaniah beliau menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tekad yang kuat, beliau lalu memberanikan diri untuk berpamitan, sekaligus memohon doa restu kepada sang guru, untuk pergi merantau demi mencari seseorang yang berkedudukan sebagai kutub. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah, yang merupakan pusat peradaban Islam, dan tempat berhimpunnya para ulama dan solihin, yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya, pada suatu saat beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah, bahwa sang kutub yang beliau cari itu kemungkinan ada di negeri Irak, yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak membuang-buang waktu, segeralah beliau bertanya ke sana-sini tentang seorang wali kutub yang beliau cari, kepada setiap ulama dan masyayikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi, mereka semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanil Auliail Qutb Robbani, Wal Ghausi Somadani, Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Jilani oleh Allah disamarkan, atau memang tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu kedatangan Syekh Abil Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang hidup pada 470 hingga 561 Hijriah, atau sekitar tahun 1077 hingga 1166 Masehi, beliau sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan lahirnya Syekh Abil Hasan Asyadhili, diketahui terpaut sekitar 32 tahun lamanya. Dikala hidupnya, Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama Minas Siddiqin, sebagai seorang yang berkedudukan Qutbul Ghaus. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah Thariqat Rifaiyah, yaitu Syekh As-Sholih Abul Fatah Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Syekh Abul Fatah adalah sosok yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fatah, dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub, yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pemandu perjalanan ruhani beliau, menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penuturan beliau, Syekh Abul Fatah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini, padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Dia adalah seorang kutubuz zaman nan agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini. Dia pada saat ini sedang berada di tempat holwatnya, di sebuah gua di puncak gunung, dan temuilah orang yang engkau cari di sana." Beberapa saat setelah mendapat penjelasan dari Syekh Abul Fatah Al-Wasiti, beliau segera mohon diri sekaligus minta doa restu, agar beliau bisa segera berhasil menemukan sang kutub yang sedang dicarinya. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Gamroh, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak berapa lama kemudian, beliau segera bertanya-tanya kepada penduduk setempat maupun setiap pendatang, di manakah tinggalnya sang kutub.
Hampir setiap orang yang beliau temui selalu ditanyai tentang keberadaan sang kutub. Akhirnya setelah cukup lama mencari, didapatlah keterangan bahwa orang yang dimaksud oleh Syekh Abdul Fattah tiada lain dia adalah Sayyidi Syekh As-Sholih Al-Qutubul Ghaus Asy-Syarif Abu Muhammad Abdussalam bin Masyisi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat pertapaannya, di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di padang Barbatoh. Demi mendengar keterangan itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti Al-Iraqi, segera saja beliau menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Beliau segera mendaki gunung itu menuju ke puncaknya. Dan memang benar adanya, di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Selanjutnya beliau lalu mandi di pancuran mata air itu. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan, serta untuk mengagungkan sang kutub, sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin, di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula beliau merasakan, kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian setelah itu beliau lalu berwudu, dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Namun, entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seseorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana, dan bajunya penuh dengan tambalan. Sebagai penutup kepala, orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesolihan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau, seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Beliau dengan agak sedikit terkejut, serta-merta menjawab salam orang itu, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Belum pula habis rasa keterkejutan beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, "Marhaban ya Ali bin Abdullah, bin Abdul Jabbar, bin Tamim," dan seterusnya nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas, sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, "Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu, maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat." Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini, bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu adalah benar-benar Asy-Syaikh Al-Qutubul Ghaus, Sayyid Abu Muhammad Abdussalam bin Masyisi Al-Hasani radhiyallahu anhu, orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkata Syekh Abdussalam lagi, "Ketahuilah, wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepadaku segala hal ihwal tentang dirimu, serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau, agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah, bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu." Selanjutnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali mereguk ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdussalam, yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula ujangan dan nasihat-nasihat yang Asy-Syaikh berikan kepada beliau. Pada suatu hari, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdussalam kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, "Wahai anakku, hendaknya engkau semua senantiasa melanggengkan toharoh, mensucikan diri dari syirik. Maka, setiap engkau berhadas, cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia. Dan setiap kali engkau condong kepada syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu." Berkata lagi Asy-Syaikh Abdussalam bin Masyisi kepada Imam Asy-Syadzili, "Pertajam penglihatan imanmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah dalam segala sesuatu, pada sisi segala sesuatu,
bersama segala sesuatu, atas segala sesuatu, dekat dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, dengan pendekatan itulah sifatnya, dengan meliputi itulah bentuk keadaannya. Di lain waktu, guru beliau radhiyallahu anhu itu mengatakan, semulia-mulia amal adalah 4 disusul 4. Yakni kecintaan demi untuk Allah, ridho atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah. Kemudian disusul pula dengan 4 lagi, yakni menegakkan fardu-fardu Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa-apa yang tidak berarti, dan waro menjauhi dosa-dosa kecil berupa segala sesuatu yang melalaikan. Asy-Syaikh juga pernah berpesan kepada Abu Hasan, "Wahai anakku, janganlah engkau melangkahkan kaki, kecuali untuk Allah, sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan jangan pula engkau duduk di suatu majelis, kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah engkau bersahabat, kecuali dengan orang yang bisa membantu engkau berlaku taat kepadanya. Serta jangan memilih sahabat karib, kecuali orang yang bisa menambah keyakinanmu terhadap Allah." Asy-Syaikh Abdul Salam sendiri adalah merupakan pribadi yang amat berpegang teguh kepada kitab Allah dan As-Sunnah. Walaupun pada kenyataannya Syekh Abil Hasan adalah muridnya, namun Syekh Abdul Salam juga amat mengagumi akan ilmu yang dimiliki oleh sang murid, terutama tentang kitabullah dan sunnah, di samping derajat kesolihan dan kewaliannya, serta kekeramatan dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Akan tetapi, dari semua yang beliau terima dari Asy-Syaikh, hal yang terpenting dan paling bersejarah dalam kehidupan beliau di kemudian hari, ialah diterimanya ijazah dan bayat sebuah thariqat dari Asy-Syaikh Abdul Salam. Yang mana, rantai silsilah thariqat tersebut sambung menyambung tiada putus, sampai akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silsilah thariqat ini urut-urutannya adalah sebagai berikut. Beliau, Asy-Syaikh Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili menerima bayat thariqat dari Asy-Syaikh Al-Qutub Asy-Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi. Beliau menerima talqin dan bayat dari Al-Qutub Asy-Syarif Abdurrahman Al-Attor Az-Zayyad Al-Hasani Al-Madani. Dari Qutbil Aulia Taqiyuddin Al-Fuqair As-Sufi. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Fahruddin. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Nuruddin Abil Hasan Ali. Dari Sayyidi Syekh Muhammad Tajuddin. Dari Sayyidi Syekh Muhammad Syamsuddin. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Zainuddin Al-Qazwini. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abil Qasim Ahmad Al-Marwani. Dari Sayyidi Syekh Abu Muhammad Said. Dari Sayyidi Syekh Sa'ad. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Fathusudi. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Muhammad Said Al-Ghazwani. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Jabir. Dari Sayyidina Asy-Syarif Al-Hasan bin Ali. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Dari Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sayyidina Jibril alaihi salam. Dari Rabbul Izzati Rabbul Alamin. Setelah menerima ajaran dan bayat thariqat ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah, yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula, beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudera hakikat dan makrifatullah. Hal ini, selain berkat dari keagungan ajaran thariqat itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru, Asy-Syaikh Abdul Salam bin Masyisi radhiyallahu anhu. Thariqat ini pula, di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau. Oleh karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran thariqat ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana, maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri thariqat ini, yang pada akhirnya menisbatkan nama thariqat ini dengan nama besar beliau, yakni dengan sebutan thariqat Sadziliyah. Banyak para ulama dan pembesar-pembesar agama di seluruh dunia, dari saat itu sampai sekarang, yang mengambil berkah dari mengamalkan thariqat ini. Sebuah thariqat yang amat sederhana, tidak terlalu membebani bagi khalifah dan para guru mursyidnya, serta para pengamalnya. Setelah cukup lama Imam Asy-Syadzili tinggal bersama Asy-Syaikh, maka tibalah saat perpisahan antara guru dan murid. Pada saat perpisahan itu, Syekh Abdul Salam membuat pemetaan kehidupan murid tercinta beliau, tentang hari-hari yang akan dilalui oleh Syekh Abil Hasan, dengan mengatakan sebuah pesan berikut ini. Wahai anakku,
Setelah usai masa berguru, maka tibalah saatnya kini engkau untuk beriqomah. Sekarang pergilah dari sini, lalu carilah sebuah daerah yang bernama Syatilah. Untuk beberapa waktu, tinggallah engkau di sana. Kemudian perlu kau ketahui, bahwa di sana pula Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi engkau dengan sebuah nama yang indah, yakni Asy-Syadzili. Setelah itu, lanjut Asy-Syekh, kemudian engkau akan pindah ke negeri Tunisia. Di sana engkau akan mengalami suatu musibah dan ujian, yang datangnya dari penguasa negeri itu sendiri. Sesudah itu, wahai anakku, engkau akan pindah ke arah timur. Di sana pula lah kelak engkau akan menerima warisan Al-Kutubah, dan akan menjadikan engkau seorang kutub. Pada waktu akan berpisah, beliau mengajukan satu permohonan kepada Asy-Syekh, agar gurunya itu memberikan wasiat untuk yang terakhir kalinya, dengan mengatakan, "Wahai Tuan Guru yang mulia, berwasiatlah untukku." Asy-Syekh pun kemudian berkata, "Wahai Ali, takutlah kepada Allah, dan berhati-hatilah terhadap manusia. Sucikanlah lisanmu daripada menyebut akan keburukan mereka, serta sucikanlah hatimu dari kecondongan terhadap mereka. Peliharalah anggota badanmu dari segala yang maksiat, dan tunaikanlah setiap yang difardukan dengan sempurna. Dengan begitu, maka sempurnalah Allah mengasihani dirimu. Jangan engkau memperingatkan kepada mereka, tetapi utamakanlah kewajiban yang menjadi hak Allah atas dirimu, maka dengan cara yang demikian akan sempurnalah waromu. Dan berdoalah wahai anakku, ya Allah, rahmatilahlah diriku dari ingatan kepada mereka, dan dari segala masalah yang datang dari mereka, dan selamatkanlah diriku dari kejahatan mereka, dan cukupkanlah diriku dengan kebaikan-kebaikanmu, dan bukan dari kebaikan mereka, dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa." Selanjutnya, setelah perpisahan itu, Asy-Syekh Abdus Salam bin Masyisi yang dilahirkan di kota Fes, Maroko, beliau tetap tinggal di negeri kelahirannya itu, bahkan sampai akhir hayat beliau. Sang kutub nan agung ini meninggal dunia pada tahun 622 Hijriah, atau pada tahun 1225 Masehi. Maka beliau sampai saat ini ramai diziarahi kaum muslimin, yang datang dari seluruh penjuru dunia. Seusai berpisah dengan Asy-Syekh Abdus Salam bin Masyisi, Imam Abu Hasan mulai menapaki perjalanan yang pertama, sebagai apa yang telah dipetakan oleh sang guru, yaitu mencari sebuah desa bernama Syatilah. Setelah dicari-cari, akhirnya sampailah beliau di sebuah desa bernama Syatilah, yang terletak di wilayah negeri Tunisia. Pada saat beliau tiba di desa itu, yang mengherankan, beliau sudah disambut dan dielu-elukan oleh segenap penduduk Syatilah, sedangkan beliau sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang memberitakan akan kedatangan beliau. Tapi itu adalah sebuah kenyataan, bahwa mereka dalam memberikan sambutan kepada beliau, tanpa sekali terlihat dari raut wajah mereka suatu kegembiraan yang amat dalam, seakan mereka bisa bertemu dengan orang yang sudah lama dinanti-nantikan. Beliau tinggal di tengah-tengah desa Syatilah hanya beberapa hari saja. Karena sejak tiba di kota itu, beliau telah memutuskan untuk tidak berlama-lama berada di tengah keramaian masyarakat. Beliau ingin bermukim di tempat yang tenang, dan jauh dari hiruk-pikuknya orang-orang. Memang, tujuan beliau datang ke kota itu sesuai dengan petunjuk sang guru, semata-mata hanyalah untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan ibadah beliau, dengan cara menjauh dari masyarakat. Akhirnya, beliau memilih tempat di luar kota Syatilah, yaitu di sebuah bukit yang bernama Zaguan. Maka berangkatlah beliau ke bukit itu, dengan diiringi oleh sahabat beliau bernama Abu Muhammad Abdullah bin Salamah Al-Habibi. Dia adalah seorang pemuda penduduk asli Syatilah yang memiliki ketakwaan dan telah terbuka mata hatinya, atau mukasyafah. Di bukit itu, beliau melakukan latihan-latihan ruhani dengan menerapkan disiplin diri yang tinggi. Setiap jengkal waktu, beliau gunakan untuk menempa ruhani dengan melakukan riyadoh, mujahadah, dan menjalankan wirid-wirid, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru beliau, Asy-Syekh Abdus Salam. Di bukit itu, beliau melakukan uzlah dan suluk dengan cara menggeladi nafsu. Sehingga benar-benar menjadi pribadi yang cemerlang dan istiqomah, yang diliputi dengan rasa hikmah dan mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kehidupannya, beliau bersama sahabat setianya, Al-Habibi, hanya mengambil tumbuhan yang ada di sekitar bukit Zaguan itu saja. Tetapi, sejak beliau bermukim di bukit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan sebuah mata air untuk memenuhi keperluan beliau. Pernah, pada suatu hari, beliau menyaksikan Gusi Al-Habibi terluka hingga mengeluarkan darah, lantaran terkena ranting dari dedaunan yang dimakannya.
Melihat hal itu, beliau menjadi terharu karena sahabat yang setia mengiringinya harus mengalami kesakitan. Segera saja, setelah itu, beliau mengajak Al-Habibi turun ke desa Syatilah untuk mencari makanan yang lunak. Dan sekiranya telah tercukupi, maka beliau berdua segera naik kembali ke Bukit Zagwan untuk meneruskan perjalanan. Memang, semenjak beruslah di bukit itu, kadang-kadang beliau berdua turun ke desa Syatilah untuk berbagai jenis keperluan. Berkaitan dengan pengalaman keruhanian, diceritakan oleh Al-Habibi, bahwa pada suatu ketika beliau pernah melihat dalam pandangan mata batinnya, nampak segerombolan malaikat alaihi musholatu wassalam mengerumuni As-Syekh. Bahkan, lanjut Al-Habibi, sebagian dari malaikat itu ada yang berjalan beriringan bersamaku dan ada pula yang bercakap-cakap dengan aku. Tidak jarang pula dilihat oleh Al-Habibi, arwah para waliullah yang secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, mereka saling mendatangi dan mengerubuti As-Syekh. Dikatakan oleh Al-Habibi, para wali-wali rohimahumullah itu merasakan dan memperoleh berkah, lantaran kedekatan dan kebersamaan mereka dengan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Sehubungan dengan nama desa Syatilah, yang akhirnya bertautan dengan nama beliau, pernah diceritakan oleh Imam Asy-Syadzili, bahwa pada suatu ketika dalam fananya, beliau pernah mengemukakan sebuah pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, mengapa nama Syadilah engkau kaitkan dengan namaku? Maka, dikatakan kepadaku, wahai Ali, aku tidak menamakan engkau dengan nama Asy-Syadzili, tetapi Asy-Syadzili, yakni penekanan kata pada huruf dzal, yang artinya jarang atau angka, yaitu karena keistimewaanmu dalam menyatu untuk berkhidmat demi untukku, dan demi cinta kepadaku. Beliau tinggal di Bukit Zagwan itu sampai bertahun-tahun, sampai pada suatu hari, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar turun dari bukit, dan kemudian keluar dari tempat holwatnya, untuk segera mendatangi masyarakat. Diceritakan oleh beliau sebagai berikut. Pada waktu itu telah dikatakan kepadaku, wahai Ali, turun dan datangilah manusia-manusia, agar mereka memperoleh manfaat daripadamu. Lalu, aku pun mengatakan, ya Allah, selamatkanlah diriku dari manusia banyak, karena aku tidak berkemampuan untuk bergaul dengan mereka. Lalu dikatakan kepadaku, turunlah wahai Ali, aku akan mendampingimu dengan keselamatan, dan akan aku singkirkan engkau dari mara bahaya. Aku katakan pula, ya Allah, engkau serahkan diriku kepada manusia-manusia, termasuk apa yang aku makan dan harta yang aku pakai. Maka dari itu, dikatakan kepadaku, hendaklah engkau menafkahkan, dan akulah yang mengisi, pilihlah dari jurusan tunai ataukah jurusan gaib. Setelah selesai menjalani seperti apa yang telah dipetakan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam, dan setelah mendapat perintah untuk keluar dari tempat uzlahnya, guna mendatangi masyarakat, maka beliau kemudian segera melanjutkan perjalanannya, sesuai dengan pemetaan berikutnya, yaitu menuju ke kota Tunis. Kalau dirunut nasab maupun tempat kelahiran Syekh Agung ini, tidak didapati sebuah nama yang memungkinkan ia dinamakan Syadzili. Dan memang, nama tersebut adalah nama yang diperoleh dalam perjalanan ruhaniyah. Dalam hal ini, Abul Hasan sendiri pernah bercerita. Ketika saya duduk di hadapan Syekh, di dalam ruang kecil, di sampingku ada anak kecil. Di dalam hatiku terbersit ingin tanya kepada Syekh tentang nama Allah. Akan tetapi, anak kecil tadi mendatangiku dan tangannya memegang kerah bajuku, lalu berkata, wahai Abu Al-Hasan, kamu ingin bertanya kepada Syekh tentang nama Allah, padahal sesungguhnya kamu adalah nama yang kamu cari, maksudnya nama Allah telah berada dalam hatimu. Akhirnya Syekh tersenyum dan berkata, dia telah menjawab pertanyaanmu. Selanjutnya, Syekh Abdus Salam memerintahkan Abu Al-Hasan untuk pergi ke daerah Afrikiyah, tepatnya di daerah bernama Syatilah, karena Allah akan menyebutnya dengan nama Syadzili, padahal pada waktu itu Abu Al-Hasan belum dikenal dengan nama tersebut. Sebelum berangkat, Abu Al-Hasan meminta wasiat kepada Syekh, yang kemudian beliau berkata, ingatlah Allah, bersihkan lidah dan hatimu dari segala yang mengotori nama Allah, jagalah anggota badanmu dari maksiat, kerjakanlah amal wajib, maka kamu akan memperoleh derajat kewalian. Ingatlah akan kewajibanmu terhadap Allah, maka kamu akan memperoleh derajat orang yang waro. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa. Ya Allah, rahmatilahlah diriku dari ingatan kepada mereka, dan dari segala masalah yang datang dari mereka, dan selamatkanlah daku dari kejahatan mereka, dan cukupkanlah daku dengan kebaikan-kebaikanmu, dan bukan dari kebaikan mereka, dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa.
Selanjutnya sesuai petunjuk tersebut, Syekh Abu Al-Hasan berangkat ke daerah tersebut untuk mengetahui rahasia yang telah dikatakan kepadanya. Dalam perjalanan ruhaniyah kali ini beliau banyak mendapat cobaan, sebagaimana cobaan yang telah dialami oleh para wali-wali pilihan. Akan tetapi dengan cobaan tersebut justru semakin menambah tingkat keimanannya dan hatinya semakin jernih. Sesampainya di Syatilah, yaitu daerah dekat Tunis, beliau bersama kawan-kawan dan muridnya menuju gua yang berada di Gunung Zafaran untuk munajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beribadah di tempat tersebut, salah satu muridnya mengetahui bahwa Syekh Abu Al-Hasan banyak memiliki keramat, dan tingkat ibadahnya sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Pada akhir munajatnya ada bisikan suara, "Wahai Abu Al-Hasan, turunlah, dan bergaullah bersama orang-orang, maka mereka akan dapat mengambil manfaat darimu." Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, mengapa engkau perintahkan aku untuk bergaul bersama mereka? Saya tidak mampu." Kemudian dijawab, "Sudahlah, turunlah saja, insya Allah kamu akan selamat, dan kamu tidak akan mendapat celaan dari mereka." Kemudian beliau berkata lagi, "Kalau aku bersama mereka, apakah aku nanti makan dari dirham mereka?" Suara itu kembali menjawab, "Bekerjalah, aku maha kaya, kamu akan memperoleh rizki dari usahamu, juga dari rizki yang aku berikan secara gaib." Dalam dialog ilahiyah ini, beliau juga bertanya kepada Allah, kenapa beliau dinamakan Syadhili, padahal beliau bukan berasal dari Syadhilah. Kemudian Allah menjawab, "Aku tidak menyebutmu dengan Syadhili, akan tetapi kamu adalah Syadzuli, artinya orang yang mengasingkan untuk berkhidmat dan mencintaiku." Dialog ilahiyah yang syarat makna dan misi ini, membuatnya semakin mantap menapaki dunia tasawuf. Tugas selanjutnya adalah bergaul bersama masyarakat, berbaur dengan kehidupan mereka, membimbing dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan ketenangan hidup. Dan Tunis adalah tempat yang dituju wali agung ini. Di Tunis inilah Syekh Abul Hasan kemudian tinggal di Masjid Al-Bilad. Di sekitar tempat tersebut banyak para ulama dan para sufi. Di antara mereka adalah karibnya yang bernama Al-Jalil Sayyidi Abu Al-Azaim, Syekh Abu Al-Hasan As-Sokli, dan Abu Abdillah As-Sobuni. Popularitas Syekh Abu Al-Hasan semerbak harum di mana-mana. Aromanya sampai terdengar di telinga Qodi Al-Jamaah Abu Al-Qasim bin Barro. Namun aroma ini perlahan membuatnya sesak dan gerah. Rasa iri dan hasut muncul di dalam sang Qodi. Dia berusaha memadamkan popularitas Sufi Agung ini. Dia melaporkan kepada Sultan Abi Zakaria, dengan tuduhan bahwa beliau berasal dari golongan Syiah Fatimi. Sultan kemudian meresponnya dengan mengadakan pertemuan, dan menghadirkan Syekh Abu Al-Hasan dan Qodi Abul Qasim. Dalam pertemuan itu, hadir juga para ulama pakar fiqh. Pertemuan tersebut untuk menguji, seberapa kemampuan ilmu dari Syekh Abu Al-Hasan. Banyak pertanyaan yang dilontarkan, demi menjatuhkan dan mempermalukan Abul Hasan di depan umum. Namun, sebagaimana kata-kata mutiara Imam Syafi'i, dalam ujian, orang akan terhina atau bertambah mulia. Dan nyatanya bukan kehinaan yang menimpa wali besar. Kemuliaan, keharuman nama justru semakin semerbak memenuhi berbagai lapisan masyarakat. Setelah persidangan yang mendebarkan itu, membuat Qodi Abul Qasim menjadi tersentak, dan tertunduk malu. Bukan hanya karena jawaban-jawaban Asy-Syadhili yang tepat, dan bisa menepi semua tuduhan, tapi juga pengakuan dari sang sultan, bahwa Syekh Abu Al-Hasan adalah termasuk pemuka para wali. Rasa iri dan dengki si Qodi terhadap Syekh Abu Al-Hasan semakin bertambah, kemudian beliau berusaha membujuk sultan, dan berkata, "Jika Tuan membiarkan dia, maka penduduk Tunis akan menurunkanmu dari singgasana." Ada pengakuan kebenaran dalam hati, ada juga kekhawatiran akan lengser dari singgasana. Demi mementingkan urusan pribadi, Sultan akhirnya menyuruh para ulama fikih untuk keluar dari Balairung, dan menahan Syekh Abu Al-Hasan untuk dipenjara dalam istana. Kabar penahanan Syekh Abul Hasan, mendorong salah seorang sahabatnya untuk menjenguknya. Dengan penuh rasa prihatin si karib berkata, "Orang-orang membicarakanmu, bahwa kamu telah melakukan ini dan itu." Sahabat tadi menangis di depan Syekh Abu Al-Hasan, lalu dengan percaya diri dan kemantapan yang tinggi, Syekh Abu Hasan tersenyum manis dan berkata, "Demi Allah, andai kata aku tidak menggunakan adab syara, maka aku akan keluar dari sini," seraya mengisyaratkan dengan jarinya. Setiap jarinya mengisyaratkan ke dinding, maka dinding tersebut langsung terbelah. Kemudian Syekh Abu Hasan berkata kepadaku,
Ambilkan aku 1 teko air, sajadah, dan sampaikan salamku kepada kawan-kawan. Katakan kepada mereka, bahwa hanya sehari saja kita tidak bertemu, dan ketika sholat maghrib nanti kita akan bertemu lagi. Kendati bisa dikatakan di wilayah Syadhili adalah cikal bakal beliau menancapkan Thariqah Syadhiliyah, namun itu bukanlah persinggahan terakhirnya. Dari Tunis, Syekh Abu Al-Hasan menuju negara kawasan timur, yaitu wilayah Iskandariyah. Di sanalah kemudian beliau bertemu dengan Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi. Pertemuan dua syekh tadi memang benar-benar mencerminkan antara seorang mursyid dan murid. Adapun sebab mengapa Syekh pindah ke Mesir, beliau sendiri pernah mengatakan, "Aku bermimpi bertemu baginda Nabi," beliau lalu bersabda padaku, "Wahai Ali, pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepadaku." Di Iskandariyah inilah beliau menikah, yang kemudian dikarunia 5 anak, yakni 3 laki-laki, dan 2 perempuan. Semasa di Mesir, beliau sangat membawa banyak berkah. Di sana banyak ulama yang mengambil ilmu dari Syekh Agung ini. Di antara mereka adalah Hakim Tenar Izzuddin bin Abdussalam, Ibnu Daqiq Al-Id, Al-Hafidh Al-Munziri, Ibnu Al-Hajib, Ibnu Solah, Ibnu Usfur, dan ulama yang lain-lain di Madrasah Al-Kamiliyah, yang terletak di Jalan Al-Muislidinillah. Selama berada di Tunisia, beliau bersahabat dan banyak berdiskusi dengan para ulama dan kaum sufi besar di sana. Di antara mereka adalah Syekh Abul Hasan Ali bin Makhluf Asy-Syazili, Abu Abdullah As-Sobuni, Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Paituni, Abu Abdillah Al-Binai Al-Hayah, dan Abu Abdillah Al-Jarihi. Sedangkan di antara murid-murid beliau di Tunisia, di mana sebagian mereka adalah para ulama kenamaan, di antaranya adalah Izzuddin bin Abdul Salam, Taqiyuddin bin Daqiqid, Abul Adim Al-Munziri, Ibnu Soleh, Ibnu Hajib, Jamaluddin Usfur, Nabiuddin bin Auf, Muhyiddin bin Surokoh, dan Ibnu Yasin. Di antara kemuliaan beliau, sebagaimana kesaksian sahabat seperjalanannya, bahwa diutusnya Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadhili oleh gurunya agar berangkat menuju Iskandaria, karena di kota itu telah menunggu 40 waliullah untuk meneruskan pelajaran kepada beliau. Adapun dasar-dasar pemikiran Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadhili, dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut. Seseorang yang ingin mendalami ajaran tasawuf, maka terlebih dahulu harus mendalami dan memahami ajaran syariah. Beliau mengajarkan ajaran tasawuf kepada murid-muridnya dengan menggunakan 7 kitab, yaitu diantaranya adalah 1. Hatam Al-Auliyah, karya Al-Hakim At-Tirmidzi, yang menguraikan tentang masalah kewalian dan kenabian. 2. Al-Mawaqif wal Muhatabah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari, yang menguraikan tentang kerinduan tokoh sufi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kutub Qulub, karya Abu Tholib Al-Makki, yang menguraikan pandangan tokoh sufi yang menjelaskan syariat dan hakikat bersatu. 4. Ihya Ulumuddin, karya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yakni paduan antara syariat dan tasawuf. 5. Al-Syifa, karya Qodi Iyad, yang dipergunakan untuk mengambil sumber syarah-syarah, dengan melihat tasawuf dari sudut pandang ahli fikih. 6. Ar-Risalah Qusyairiyah, karya Imam Qusyairi, yang dipergunakan beliau untuk permulaan dalam pengajaran tasawuf. 7. Ar-Muharrarul Wajiz, dan Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, yang melengkapi pengetahuan dalam pengajian. Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, sang murid kesayangan dan penerus Thariqah Syadhiliyah pernah mengatakan, bahwa gurunya setiap tahun menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di kota suci mulai bulan Rajab, sampai masa haji habis. Seusai ibadah haji, beliau pergi berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pada musim haji yang terakhir yaitu tahun 656 Hijriah, sepulang dari haji, beliau memerintahkan muridnya untuk membawa minyak wangi, dan perangkat merawat jenazah lainnya. Ketika muridnya bertanya, untuk apa kesemuanya ini? Beliau lalu menjawab, di Jurang Humaisaro, di Provinsi Bahr Al-Ahmar, di sana akan terjadi kejadian yang pasti. Maka diketahui setelahnya, bahwasanya di sanalah beliau meninggal dunia. Diketahui, Imam Asy-Syadhili wafat pada tahun 656 Hijriah, atau pada tahun 1258 Masehi di Homaisira, Mesir. Hingga kini,
Makamnya masih selalu diziarahi, baik oleh pengikut tarekat Syadziliyah atau bukan, yang telah menganggap beliau sebagai waliullah agung. Adapun karya Syekh Abul Hasan Ali Asyadzili adalah sebagai berikut. Majmuatul Ahzab, yang berisi kumpulan hizib dan wirid, Mafahirul Aliyah, Al-Amin, Asirul Jalil fi Hawasi Hasbunallah wa Nikmal Wakil, dan Hizibus Syadzili, sebuah partai terkenal di Afrika. Berikut ini adalah pendapat ulama tentang Syekh Abul Hasan Ali Asyadzili. Syekh Al-Manawi pernah berkata, ketika ditanya orang siapa syekhnya, Syekh Abu Hasan Ali menjawab, adapun pada masa lalu, Syekh Abdus Salam Asyisi, sekarang aku minum dari 10 lautan, 5 diantaranya di langit dan 5 di bumi. Syekh Al-Mursi pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membukakan tabir pemandanganku, maka kulihat Syekh Abu Madian bergantung di tiang arash. Aku mengajukan pertanyaan, berapa banyak ilmu Anda? Dia menjawab 71. Aku bertanya lagi, apa jabatanmu? Dia menjawab, Khalifah keempat, dan pemimpin 7 wali abdal. Kutanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang Abu Hasan Asyadzili? Dia menjawab, dia lebih daripadaku dengan 40 ulama, dia adalah samudera yang tidak bertepi. Syekh Abu Abdullah Asy-Syatibi pernah berkata, aku setiap malam mengadakan hubungan dengan Syekh Abu Hasan beberapa kali. Dengan perantaraannya aku mohon berbagai hajat kepada Allah, dan ternyata hajatku dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, relakah engkau kepada Abu Hasan? Sebab aku selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan beliau, ternyata doaku makbul. Bagaimana pendapat Rasulullah tentang dirinya? Baginda Nabi kemudian bersabda, Abul Hasan itu adalah putraku. Secara rohaniah, anak adalah bagian dari ayah. Barang siapa yang berpegang kepada sebagian, berarti sesungguhnya berpegang pada semua. Apabila kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan Syekh Abu Hasan, maka sesungguhnya kamu telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraanku. Imam Syadzili itu adalah lebih makrifat-makrifatnya orang yang ada pada saat itu, maka dari itu Syekh Taqiyuddin bin Daqiq Al-Aidi radhiyallahu anhu berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih makrifat pada Allah daripada Syekh Abi Hasan Asyadzili. Beliau itu adalah orang yang luas dalam ilmu hakikatnya. Sebagian yang menunjukkan bahwa beliau memiliki ilmu hakikat yang agung, ialah beliau pernah berkata, saya pernah diberi kabar gembira seperti ini. Wahai Ali, tak ada majelis ilmu fikih yang lebih agung di atas bumi ini, daripada majelisnya Syekh Izzuddin Abdissalam sebagai Sultan Ulama. Dan tak ada majelis ilmu hadis yang agung di atas bumi ini, daripada majelisnya Syekh Abdil Adzim Al-Mundiri. Dan tak ada majelis ilmu hakikat yang agung di atas bumi ini, selain daripada majelismu. Berikut ini adalah wasiat dan nasihat Syekh Abul Hasan Ali Asyadzili. Jika kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah kasyaf, dan berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Katakanlah pada dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan saya dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya dari kesalahan, bukan dari kasyaf, ilham, maupun musyahadah, sebelum mencari kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Kembalilah dari menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau menjadi ahli tauhid. Berbuatlah sesuai dengan rukun-rukun syara, maka engkau menjadi ahli sunnah. Gabungkanlah keduanya, maka engkau menuju kesejatian. Jika engkau menginginkan bagian dari anugerah para wali, berpalinglah dari manusia, kecuali beliau menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya kalian mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan lewat Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mewariskan ilmu, sedangkan Kutub Qulub Al-Maki mewariskan cahaya kepada kalian. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani.
Tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur, dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian, kalian bisa tergolong orang-orang soleh. Manakala zikir terasa berat di lisanmu, sementara pintu kontemplasi tertutup, ketahuilah bahwa hal itu semata-mata karena dosa-dosamu, atau kemunafikan dalam hatimu. Tak ada jalan bagimu kecuali bertobat, memperbaiki diri, hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhlas dalam beragama. Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, "Saya bertemu Rasulullah, lalu saya bertanya apa hakikinya mengikuti. Rasul lalu menjawab, yaitu melihat orang yang diikuti dalam segala tingkah, bersama dalam segalanya, dan ada di dalamnya setiap waktu apa saja." Dan Syekh Abi Hasan Asyadzili juga berkata, "Jika kamu ingin benar dalam setiap ucapan, maka perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas, dan jika kami ingin mudahnya rizki, maka perbanyaklah membaca surat Al-Falaq, dan jika kamu ingin selamat, maka perbanyaklah membaca surat An-Nas." Wali Kutub Rabbani, Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni pernah berkata, sebagian ulama berkata, paling sedikitnya memperbanyak bacaan ialah 70 kali setiap hari, sampai 700 kali. Syekh Abi Hasan pernah berkata, lebih benar-benarnya ucapan ialah ucapan tiada Tuhan selain Allah dalam keadaan bersih. Dan Syekh Abi Hasan juga berkata, jika kamu ingin hatimu tidak jelek, tidak menemui kesusahan dan prihatin, dan tidak terus-menerus ke tempat dosa, maka perbanyaklah membaca. Maha suci Allah dengan segala pujinya, Maha suci Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia. Ya Allah, tetapkan ilmu kalimat itu di dalam hatiku, dan ampunilah dosa-dosaku. Syekh Abi Hasan pernah berkata, kamu jangan memilih suatu perkara, dan pilihlah perkara yang tidak dipilih. Dan Syekh Abi Hasan juga berkata, para wali itu tidak butuh segala sesuatu, cukup dengan mempunyai Allah, dan mereka cukup bersama Allah, tanpa pemikiran dan pilihan lain. Sedangkan para orang alim mempunyai pemikiran dan pilihan untuk kebaikan, dan pembicaraan untuk mendapatkan faidah-faidah. Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, ada satu perkara yang bisa menghancurkan beberapa amal, dan kebanyakan manusia tidak mengingatnya, yaitu bencinya hamba pada qada Allah, atau ketentuan Allah. Dan juga ada dua kebaikan yang menjadikan tidak akan berbahaya dengan banyaknya kejelekan, yaitu ridho dengan qada Allah, dan memaafkan hamba Allah. Dan beliau juga berkata, seorang hamba tak akan bisa menghindar dari neraka, kecuali mencegah anggota badannya dari maksiat pada Allah, dan menghiasi dirinya dengan menjaga amanat Allah, dan membuka hatinya untuk melihat Allah, dan membuka lisan dan batinnya untuk munajat pada Allah, dan menghilangkan hijab di antara dirinya dan di antara sifat-sifat Allah, dan mensaksikan dirinya terhadap ruh-ruh kalimat Allah kepada Allah. Syekh Abil Hasan Asyadzili pernah berkata, ketika zikir terasa berat di lisanmu, dan banyak sia-sianya dalam ucapanmu, dan tergelarnya anggota badan dalam syahwatmu, dan buntunya pintu pemikiran dalam kebaikanmu, maka ketahuilah, sesungguhnya yang seperti itu dari besarnya dosamu, atau adanya irodah atau kehendak munafik di dalam hatimu, dan tidak ada jalan untukmu, kecuali satu jalan, yaitu taubat dan berbuat baik, dan mohon perlindungan Allah, dan ikhlas di dalam agama Allah. Apakah kau tidak mendengarkan firman Allah, kecuali orang-orang yang mau bertaubat dan berbuat baik, minta perlindungan kepada Allah, dan membersihkan agama mereka, maka mereka itulah orang-orang yang bisa bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Dan Allah tidak mengatakan dengan perkataan, sebagian dari golongan orang-orang mukmin, maka berangan-anganlah dengan perkara ini, jika kamu menjadi orang pandai. Syekh Abil Hasan Asyadzili pernah berkata, apabila ilmu kasafmu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka berpeganglah dengan Quran dan hadis, lalu tinggalkanlah saja ilmu kasafmu, dan katakan pada dirimu, sesungguhnya Allah menjamin menjaga saya di dalam Quran hadis, dan tidak menjamin dari arah ilmu kasaf, ilmu ilham atau bisikan, ilmu musyahadah atau ilmu yang bisa menyaksikan hal gaib. Dan juga para ulama sepakat, sebaiknya tidak mengamalkan ilmu kasaf, ilmu ilham, ilmu musyahadah, kecuali setelah ditinjau sesuai Quran hadis. Syekh Abil Hasan Asyadzili pernah berkata, bila ada seseorang menghalangimu menuju Allah, maka tetap teguhlah, dan mantaplah. Allah Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian bertemu menghadapi suatu golongan, maka tetap teguhlah, dan berzikirlah, berdoalah pada Allah dengan banyak, supaya kalian semua beruntung.
Syekh Abil Hasan Asyadhili pernah berkata, setiap ilmu yang tergerak dalam hati yang digerakkan oleh nafsu, dan nafsu merasa lezat dengan ilmu tersebut, maka buanglah, walaupun ilmu itu hak. Dan ambillah ilmunya Allah yang diberikan Rasulullah, kemudian ikutlah kepada Rasulullah dan kepada khalifah, kepada para sahabat, dan para tabi'in, dan para imam-imam yang mendapat hidayah, yang menjauhkan kehendak dan perintah hawa nafsu. Maka kamu akan selamat dari beberapa keraguan dan beberapa prasangka, dan beberapa penarik dusta yang menyesatkan, serta yang menyimpang dari hidayah dan hakikinya hidayah. Dan beliau juga berkata, termasuk sebagian dari lebih menjaganya penjaga dari terjerumus ke dalam cobaan terhadap maksiat dan dosa, adalah istighfar. Allah telah berfirman, dan tidaklah Allah itu menyiksa mereka, ahli Makkah, sedangkan mereka lagi mohon ampun. Syekh Abil Hasan pernah berkata, apabila kamu bermajelis atau duduk-duduk dengan para ulama, maka janganlah kamu membicarakan kepada mereka, kecuali ilmu yang dinukil dari ketentuan Quran dan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Ada kalanya kamu berfaidah untuk mereka, atau kamu yang mengambil faidah dari mereka, dan yang seperti itu adalah keuntungan yang besar dari mereka. Dan jika kamu bermajelis dengan ahli ibadah dan ahli zuhud, ahli bertapa, maka duduk-duduklah ke dalam mereka dengan apa yang mereka anggap baik, dan buatlah mudah atas masalah-masalah yang mereka anggap sulit, dan berilah mereka rasa makrifat yang mereka belum merasakannya. Dan jika kamu bermajelis dengan ahli sidikin, maka pisahkanlah dengan apa yang engkau ketahui, maka kamu akan mendapat ilmu yang tetap. Dan Syekh Abil Hasan Asyadhili pernah berkata, termasuk sulit-sulitnya manusia, ialah orang yang senang jika orang-orang bisa tunduk dengan muamalahnya, sehingga orang-orang tersebut sesuai dengan segala yang ia inginkan, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa menemukan kehendak nafsunya sendiri. Maka carilah nafsumu dengan memuliakan manusia, dan jangan kau mencari manusia agar mereka memuliakanmu, dan jangan engkau memaksa, kecuali terhadap nafsumu sendiri. Syekh Abil Hasan pernah berkata, saya telah menghentikan manfaat dari saya untuk diri saya sendiri, maka bagaimana tidak bila saya memutuskan manfaat orang lain untuk diri saya? Dan saya mengharapkan kepada Allah untuk kemanfaatan orang lain, maka bagaimana tidak bila saya mengharap kepada Allah untuk kemanfaatan diri saya sendiri? Syekh Abil Hasan Asyadhili juga pernah berkata, janganlah engkau cenderung dengan ilmu, dan jangan kepada kekuatan, tetapi cenderunglah kepada Allah. Dan jangan sampai engkau menyebarkan ilmumu, hanya agar manusia membenarkan dirimu, tapi sebarlah ilmumu, agar menjadi lantaran Allah membenarkanmu. Dan dari perkataan beliau tersebut tadi, sudah cukup untukmu bila Syekh Abil Hasan Asyadhili itu adalah dari golongan orang-orang ahli makrifat, ahli zuhud, ahli membersihkan diri, ahli fikih, pandai dalam agama, ahli muraqabah, dan menjadi gurunya orang-orang besar. Syekh Abil Hasan pernah berkata kepada para sahabatnya, makanlah dari makanan yang enak-enak, dan minumlah dengan minuman lebih lezat lebih segar, dan tidurlah di kasur-kasur yang empuk, dan pakailah pakaian yang lebih halus, lebih bagus, maka sesungguhnya di antara kalian semua ketika melakukan seperti itu, dan mengucapkan Alhamdulillah, maka seluruh anggota badan bisa menerima untuk bersyukur. Berbeda dengan makan makanan jelek, roti kasar dengan garam, dan memakai pakaian kasar yang jelek, dan tidur di atas bumi, dan minum dengan air panasnya matahari, dan setelah itu mengucapkan Alhamdulillah, maka sesungguhnya ucapannya itu tercampur dengan rasa terpaksa dan kurang ikhlas, merasa jengkel, dan sebagian dari rasa benci dengan takdirnya Allah. Dan sesungguhnya apabila kalian melihat dengan mata hati, sudah pasti bisa menemukan kejengkelan. Dan rasa kebencian tersebut yang kembali kepada dosa, bagi orang-orang yang mengambil kenikmatan perkara dunia dengan yakin. Maka sesungguhnya yang dinamakan orang yang mengambil kenikmatan perkara dunia itu, ialah melakukan perkara yang telah diwenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa punya rasa jengkel dan benci, maka berarti ia sungguh telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan seperti ini adalah sebagian dari tanda bahwa Syekh Abil Hasan radhiyallahu anhu sebagian dari golongan ahli muraqabah, mengintai dan meneliti terhadap tingkah lakunya hati, dan termasuk sebagian dari golongan ahli syukur. Syekh Abil Hasan Asyadhili pernah berkata, murid thariqah tak akan meningkat sama sekali, kecuali setelah jelas benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan murid tak akan bisa benar-benar cinta Allah, sehingga benci dunia, dan ahli dunia, dan zuhud dengan kenikmatan dunia serta akhirat. Dan beliau berkata lagi, setiap murid thariqah tentu ada rasa cinta dunia, maka Allah akan membencinya,
menurut banyak sedikitnya di dalam cintanya terhadap dunia. Maka murid supaya membuang dunia lepas dari tangannya dan dari hatinya ketika awal masuknya di dalam thariqah, dan ketika ada murid meminta talqin, pengajaran secara berhadapan-hadapan dengan guru, atau mengambil janji terhadap guru, sedangkan dia cenderung kepada dunia, maka ia harus kembali dari mana asal tempat datangnya, dan thariqahnya akan membuang dirinya. Maka sesungguhnya paling sedikitnya sebagai dasar murid masuk thariqah, yaitu zuhud di dalam bab dunia. Maka barang siapa tidak zuhud di dalam bab dunia, maka tidak sah baginya dibangun sesuatu di akhirat. Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, "Telapakku bisa di atas jidatnya para wali-wali." Ada kalanya di kalangan thariqah itu tidak ada karomah yang lebih besar daripada karomah berupa iman, dan manut pada sunnah Nabi. Siapa orangnya yang sudah diberi iman, dan bisa manut pada sunnah Nabi, kemudian menginginkan selain yang kedua tadi, sudah jelas orang itu hamba yang berpura-pura dan ahli bohong. Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, "Tidak ada dosa besar yang lebih besar daripada dua perkara, yaitu cinta dunia sampai memilihnya, artinya menganggap lebih penting daripada akhirat, dan terus-menerus berada di dalam kebodohan sampai ridho. Karena cinta dunia itu sumber setiap kesalahan, dan terus-menerus berada di dalam kebodohan itu sumbernya adalah maksiat." Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, "Kamu jangan terlalu meninggalkan dunia, yang bisa menjadi sebab gelapnya dunia menyelimuti harimu, dan menjadi lemah anggota badanmu. Yang akhirnya kamu kembali merangkul dunia, setelah kamu keluar dari dunia dengan himmahmu, atau cita-citamu, atau pikiranmu, atau keinginan, atau gerakmu." Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, "Kamu supaya menetapkan perkara 5, yang membersihkan badanmu, yang ada dalam perkataan, yaitu dengan membaca. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Adapun perkara 5 yang membersihkan badanmu, yang ada dalam pekerjaan, yaitu sholat 5 waktu, dan membersihkan badan dari rasa memiliki daya dan kekuatan." Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, "Tandanya orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat, yaitu orang yang tahu kebenaran, lalu mau tawadu pada orang yang ahli kebenaran, walaupun melakukan kejelekan apa saja. Dan tandanya orang yang celaka di akhirat, yaitu orang yang menentang kebenaran, dan menyombongi pada orang yang ahli kebenaran, walaupun melakukan kebaikan apa saja." Syekh Abi Hasan Asyadzili pernah berkata, "Ikhlas yaitu nur dari Allah yang diletakkan di hati hamba Allah yang beriman, kemudian nur ikhlas tersebut bercabang menjadi 4 kehendak. Yang pertama adalah kehendak ikhlas di dalam beramal karena mengagungkan Allah. Yang kedua adalah kehendak ikhlas karena mengagungkan perintah Allah. Yang ketiga adalah kehendak ikhlas karena mencari pahala dari Allah. Yang ketiga adalah kehendak ikhlas di dalam membersihkan amal dari yang berbau mencari selain Allah, dan tidak menjaga selain karena Allah." Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, "Karomahnya orang-orang sidikin, orang-orang yang bersungguh dalam beriman kepada Allah itu ada 5. Yang pertama langgengnya zikir, dan taat ibadah kepada Allah dengan syarat istiqomah. Yang kedua adalah zuhud, meninggalkan cinta dunia, senang mengambil sedikit dari dunia. Yang ketiga adalah memperbarui keyakinannya, ketika ada macam-macam perkara yang menghalang-halangi kesungguhannya dalam beriman. Yang keempat adalah resah bila berkumpul dengan orang yang ahli manfaat, dan tenang bila berkumpul dengan orang yang ahli madorot. Yang kelima adalah apa yang zohir pada dirinya seperti melipat bumi, berjalan di atas air, dan lain-lain, yang tidak berlaku di dalam kebiasaan manusia. Kejadian yang seperti ini ada waktunya, dan ada pada orang yang tertentu, dan ada di tempat tertentu. Jadi, barang siapa yang mencari karomah yang ada di lain waktunya jarang sekali bisa menemukan karomah badan yang seperti itu. Ringkasnya orang yang mencari karomah tidak akan diberi karomah, begitu juga orang yang hatinya membicarakan karimah, dan usaha mencari karomah, yang diberi karomah badan itu khusus orang yang tidak melihat dirinya dan tidak melihat amal. Tetapi orang yang sibuk melihat apa yang disukai Allah, selalu melihat anugerahnya Allah putus dari melihat dirinya dan amalnya." Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, "Ada perkara 5, yang barang siapa tidak ketempatan sesuatu dari perkara 5 itu, maka beliau tidak mempunyai iman. 1. Membenarkan perkaranya Allah. 2. Ridho kepada kodonya Allah.
3. Pasrah kepada perkaranya Allah. 4. Tawakal kepada Allah. 5. Sabar ketika awalnya menghadapi balanya Allah, atau bencana dari Allah. Syekh Abil Hasan pernah berkata, yang dinamakan makrifat, yaitu perkara yang mengajukan dirimu meninggalkan dari selain Allah, dan mengembalikan dirimu kepada Allah. Syekh Abil Hasan juga berkata, ada dua perkara yang memudahkan melewati jalan menuju Allah, yaitu makrifat kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Cintamu kepada suatu perkara itu, menjadikan buta matamu dan tuli telingamu. Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, bila kamu berkehendak selalu langgeng melihat Allah dengan mata keimanan dan keyakinan, kamu supaya selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu ridho kepada kodonya Allah. Dalam Al-Quran telah dikatakan, apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua dari Allah, kemudian jika kau mengalami kemadorotan, tentu kalian kembali minta pertolongan Allah. Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, selalu tetaplah mohonlah ampun kepada Allah, walaupun tidak melakukan dosa, dan ambillah ibarat dengan istighfarnya Rasulullah SAW setelah menerima kabar gembira dari Allah, dan yakin dengan ampunan Allah atas seluruh dosa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Ya seperti ini untuk Rasulullah yang maksum, yang dijaga dari perbuatan dosa, yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, dan bersih dari dosa. Lalu bagaimana anggapanmu terhadap orang yang tidak sepi dari celah dan dosa sewaktu-waktu? Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, ada satu kelakuan baik yang bila seorang hamba mau melakukan, bisa menjadi pimpinan masyarakat yang ada di masanya, yaitu berpaling dari dunia, hatinya tidak lekat dengan harta atau kedudukan, dan menahan sakitnya hati dari orang yang ahli dunia. Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, jika kamu hendak berhutang kepada orang lain, supaya hatinya menghadap kepada Allah, dan berhutang atas namanya Allah di dalam hatinya. Karena setiap apa-apa yang dihutang oleh hamba atas namanya Allah, maka Allah akan menanggung pembayarannya. Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, barang siapa yang mengajak masyarakat kepada Allah dengan selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka orang itu ahli bid'ah. Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, bila ada orang fakir murid thariqah, yang tidak selalu istiqomah datang sholat 5 waktu di dalam berjamaah, maka itu tidak perlu kau urusi. Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, jika kau menganggap bagus sebagian dari tingkah lakumu yang batin dan zohir, dan kamu khawatir hilangnya, maka supaya kamu membaca. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tidak ada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Syekh Abil Hasan juga pernah berkata, setiap karomah yang tidak dibarengi ridho dari Allah, dan tidak dibarengi ridho orangnya, yang karomah itu kepada Allah, dan tidak dibarengi cintanya Allah, atau cintanya hamba kepada Allah, maka orang yang mempunyai karomah tersebut dilulu oleh Allah, atau istilahnya adalah istidroj, yang mana ia telah ditipu oleh syaiton, atau orang yang kurang sempurna, orang yang rusak berantakan. Syekh Abi Hasan pernah berkata, wali kutub itu memiliki 10 karomah, barang siapa mengaku memiliki karomah 10 ini, atau sebagian dari 10 ini, supaya diperlihatkan. 1. Bisa memberi bantuan yang berupa rahmat khusus, dan penjagaan yang khusus dari Allah. 2. Bisa memberi bantuan sebagai pengganti salah satu waliullah, dan pengganti kutub. 3. Bisa memberi bantuan dari malaikat yang menyangga arasy. 4. Dibuka hatinya dari hakikinya zat, dan mengusai macam-macamnya sifat. 5. Diberi kemuliaan menetapkan dan memisahkan antara dua wujud. 6. Pisahnya keadaan awal dari keadaan awal, dan apa yang berpisah dari awal sampai ujungnya, dan apa yang telah tetap pada keadaan awal. 7. Kemuliaan menghukumi apa yang ada pada sebelumnya awal. 8. Hukumnya apa yang sebelum awal. 9. Hukum bagi orang yang tadi mempunyai sifat sebelumnya dan sifat sesudahnya. 10. Ilmu badi, yaitu ilmu yang meliputi seluruh ilmu, dan seluruh yang diketahui, yang lahir dari sir yang awal sampai ujungnya, kemudian kembali kepada awal. Syekh Abi Hasan pernah berkata, barang siapa yang menghadap makhluk secara keseluruhan sebelum sampai pada tingkat kesempurnaan dirinya, tentu gugur dari perhatiannya Allah. Maka dari itu kalian semua supaya takut dengan penyakit yang besar ini. Banyak sekali orang yang senang hatinya menghadapi masyarakat, dan merasa puas,
Sebab menjadi orang yang terkenal dan dicium tangannya oleh masyarakat, maka dari itu kalian semua supaya hendaknya berpegang teguh dengan penjagaan Allah menuju jalan yang lurus. Syekh Abi Hasan pernah berkata, penglihatan mata hati itu sama dengan penglihatan mata kepala, kejatuhan kotoran sedikit saja tidak bisa melihat walaupun tadi sampai buta. Kemauan melakukan kejelekan sekali saja itu bisa mengotori pandangan mata hati, dan bisa mengeruhkan pikiran dan kehendak makrifat Allah, dan bisa menghilangkan perbuatan baik sama sekali. Melakukan kejelekan yang timbul dari suara hati tersebut, serta bisa membawa orang yang memiliki kelakuan jelek itu dari bagian Islam. Bila orangnya terus-menerus melakukan kejelekan itu, Islam lepas dari orang itu satu bagian. Bila sampai menggunjing dan memaki ulama, dan orang-orang soleh, dan berkasih-kasihan dengan orang, zolim karena cinta dengan kedudukan di hadapan orang zolim tersebut, seluruh bagian-bagian Islam lepas dari orang itu. Kamu jangan sampai kena pengaruh oleh pakaian atau laga orang yang seperti itu, karena orang yang seperti itu adalah tidak memiliki ruh Islam, karena ruh Islam itu adalah cinta Allah, dan cinta Rasul Allah, dan cinta akhirat, dan cinta hamba Allah yang solih-solih. Syekh Abi Hasan pernah berkata, tidak ada takwa bagi orang yang cinta dunia, yang memiliki takwa itu hanya orang yang berpaling dari dunia. Syekh Abi Hasan pernah berkata, jika kamu hendak melakukan suatu amal untuk dunia dan akhirat, kamu hendaknya mengucap ya Qawiyu, ya Azizu, ya Alimu, ya Qadiru, ya Samiu, ya Basiru. Syekh Abi Hasan pernah berkata, kau tadi akan merasa baunya kedudukan menjadi walinya Allah bila tidak benci dunia, dan tidak benci orang yang ahli dunia. Syekh Abi Hasan pernah berkata, setiap kebaikan yang tidak menimbulkan nur atau ilmu di saat melakukan, itu jangan kau anggap kalau kebaikan itu ada pahalanya. Dan setiap kelakuan jelek yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, dan kembali kepada Allah, itu jangan kau anggap dosa yang berbahaya. Syekh Abi Hasan pernah berkata, hati-hati jangan sampai pandanganmu itu berhenti terhadap makhluk, tetapi kau supaya menghentikan pandanganmu terhadap kemanfaatan dan kemadorotan meninggalkan memandang makhluk, karena seluruh kemanfaatan dan kemadorotan itu tidak keluar dari makhluk. Kau supaya melihat seluruh kemanfaatan dan kemadorotan itu keluar dari Allah terhadap dirinya makhluk, dan kau hendaknya lari kepada Allah dari makhluk, dengan memperhatikan takdir yang berjalan pada dirimu, dan yang berjalan pada diri makhluk, atau takdir yang memberikan manfaat untuk dirimu, atau bermanfaat untuk makhluk. Kau jangan sampai takut, yang menjadi sebab kau lupa dari Allah jika kau berbuat seperti itu, yakni mengembalikan takdir kepada makhluk, sehingga kau akan berada dalam kerusakan. Syekh Abi Hasan pernah berkata, barang siapa meninggalkan maksiat pada anggota lahirnya, dan membuang cinta dunia pada batinnya, dan selalu menjaga anggota lahirnya dan hatinya dari maksiat, orang itu akan menerima tambahan dari Tuhannya, dan Allah menugaskan malaikat yang menjaga orang itu dari hadapan Allah. Dan Allah akan mengambil dan menarik orang itu pada setiap perkaranya ketika jatuh atau naik. Dan tambahan yang akan diterima yaitu tambahan ilmu dan keyakinan dan kemakrifatan. Syekh Abi Hasan pernah berkata, kau jangan menunda-nunda taat pada sewaktu-waktu, pada waktu yang lain, maka kau akan disiksa sebab putusnya taat itu, atau sebab putusnya taat lainnya, atau putusnya taat yang sama dengan taat itu sebagai tebusan waktu yang kau sia-siakan. Karena setiap waktu itu ada bagian taatnya, maka kewajiban menghambakan diri atasmu itu menuntun dirimu dengan hukum ketuhanannya Allah. Syekh Abi Hasan pernah berkata, Allah menuju usul kepada Allah itu tidak dengan sifat kependekatan, atau menjauh dari masyarakat, dan tidak dengan makan syair, atau makanan yang kasar, atau lebihan rontokan gandum. Tetapi sesungguhnya jalan usul kepada Allah itu hanya dengan melaksanakan perintah Allah, dan yakin berada di bawah petunjuk Allah. Allah telah berfirman, kami telah menjadikan mereka, Bani Israel, pimpinan masyarakat yang menunjukkan agama kami ketika mereka bersabar, dan yakin dengan ayat-ayat kami. Syekh Abi Hasan pernah berkata, berhati-hatilah, jangan sampai kau terjerumus pada perbuatan maksiat satu kali setelah mengulangi lainnya, karena orang yang melanggar undang-undang Allah itu dia adalah orang zolim, dan orang yang zolim itu tidak bisa menjadi panutan. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi ujian Allah, dan yakin dengan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, maka beliau itulah panutan, walaupun pengikutnya sedikit. Syekh Abi Hasan pernah berkata, bila Allah menghina seorang hamba,
Apa yang menjadi kepentingan nafsunya orang tersebut akan dibuka oleh Allah, dan apa yang menjadi aib dirinya dan agamanya ditutup oleh Allah. Maka orang yang seperti itu berbolak-balik bersenang-senang menuruti kesenangan hawa nafsunya, sehingga menjadi kerusakan agamanya tanpa terasa, sedangkan masyarakat menganggap beliau orang utama. Syekh Abi Hasan pernah berkata, setiap orang yang mengaku hatinya futub, dibuka oleh Allah, tetapi dirinya berpura-pura di dalam taat ibadah kepada Allah, atau tamak dengan apa yang ada di tangan makhluk Allah, maka orang itu bohong. Akhir hayat Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Sejak kedatangannya di negara Mesir, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili telah mendapatkan isyarat mengenai tempat wafatnya. Suatu ketika ia bermunajat, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menempatkanku di negara bangsa Koptik, semoga Engkau wafatkan aku di antara mereka, sehingga dagingku bercampur dengan daging mereka, serta tulangku berkumpul dengan tulang mereka." Kemudian terdengarlah sebuah suara, "Wahai Ali, sungguh kelak engkau akan diwafatkan di tempat yang tidak pernah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah." Di akhir hayatnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berangkat untuk menunaikan haji. Akan tetapi, di tengah perjalanan ia mengalami sakit parah. Sebelum wafatnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berwasiat untuk istiqomah membaca Hizib Bahr. Jagalah Hizib Bahr untuk anak-anak kalian, sungguh di dalamnya terdapat Asma al-Muazzam. Sebelum wafatnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menyuruh muridnya untuk mengambilkan air di sumur terdekat. Akan tetapi, muridnya mengatakan kepada beliau, "Wahai tuanku, air di daerah ini asin, sedangkan air yang kita bawa terasa segar. Bawakan air sumur kepadaku, sungguh apa yang aku inginkan berbeda dengan yang kalian persangkakan," jawab Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Maka kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkumur dengan air sumur tersebut, dan ia mendoakan air bekas berkumurnya. Kemudian, air bekas berkumur beliau dimasukkan ke dalam sumur terdekat. Dengan izin Allah, air sumur tersebut berubah menjadi segar dan melimpah. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wafat pada tahun 656 Hijriah, di sebuah gurun pasir bernama Humaisaroh, yang berada di antara daerah Luxor dan Kina. Penerus tarekat Syadziliyah setelah beliau adalah Abu Abbas Al-Mursi. Dalam tarekat yang beliau dirikan, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili memberikan 5 dasar yang harus diikuti oleh pengikut tarekat Syadziliyah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, baik di dalam keadaan samar ataupun terang-terangan. Yang kedua, mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, tidak bertumpu kepada manusia, baik di depan mereka maupun di hadapan mereka. Yang keempat, ridho dengan pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak. Dan yang kelima, kembali kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Demikianlah manaqib dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.